Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyerahkan pesawat angkut terbesar dan pertama yang dimiliki TNI Angkatan Udara Airbus A400M kepada Panglima TNI. Presiden perintahkan memesan modul ambulans udara untuk Airbus jenis A400M dan dilengkapi dengan alat-alat untuk menghadapi kebakaran hutan. Upacara penyerahan pesawat angkut terbesar dan pertama yang dimiliki TNI Angkatan Udara ini berlangsung di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada Senin pagi. Kedatangan pesawat disambut dengan tradisi water salute dan pesawat yang diserahkan Presiden kepada Panglima TNI merupakan pesawat pertama dari dua Airbus A400M yang dipesan Indonesia pada tahun 2021 lalu. Pesawat A400M kedua diagendakan tiba di Indonesia pada tahun 2026 mendatang. Salah satu keunggulan Airbus A400M diantaranya dalam mampu beroperasi di landasan pendek dan sempit, bahkan tidak beraspal. Hal ini krusial untuk misi tanggap bencana atau operasi di daerah terpencil. Dan selanjutnya Pemirsa, pertahanan udara Indonesia diperkuat dengan kehadiran pesawat terbaru milik TNI Angkatan Udara yaitu Airbus A400M. Nah, Anda dapat lihat pemirsa, itulah tadi penampakan pesawat Airbus A400M yang berukuran raksasa ketika terbang di udara dan tadi juga sudah mendarat dengan sempurna. Dilengkapi dengan 4 baling-baling, 2 bagian kanan dan juga 2 di bagian kirinya. Ini memiliki 12 roda dengan konfigurasi roda yang memungkinkan untuk mendarat di berbagai jenis landasan. Dan nanti akan saya paparkan spesifikasi dan kecanggihannya. Pesawat angkut Airbus A400M ini pertama yang dibeli Indonesia tiba di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Senin kemarin. Nah, sebelumnya Indonesia menandatangani kontrak pembelian 2 unit Airbus A400M pada 2021 lalu. Dan berikut saya paparkan pemirsa spesifikasi dan kecanggihannya. Jadi pemirsa, A400M ini merupakan pesawat angkut udara unik dengan kemampuan strategis yang siap diterjunkan ke berbagai titik sesuai dengan kebutuhan. Nah, pesawat ini memiliki ruang kargo yang luas yang memungkinkan pengangkutan berbagai muatan berat dan berukuran besar termasuk peralatan bantuan militer maupun kemanusiaan. Nah, sebagai pesawat angkut A400M ini mampu membawa muatan maksimum 37 ton. Dengan dimensi panjang 45,1 meter, lebar 42,4 meter, dan tinggi 14,7 meter. Dengan jangkauan terbang 8.900 km. A400M ini dapat terbang hingga ketinggian maksimal 40.000 kaki dengan kecepatan 780 km per jam. Jadi pemirsa, pesawat ini ditenagai 4 mesin turboprop yang memungkinkan penerbangan jarak jauh sambil membawa muatan besar seperti kendaraan taktis berat seperti truk maupun juga ekskavator. Nah, ini dibutuhkan dalam misi operasi militer ataupun misi kemanusiaan seperti tanggap darurat bencana. Nah, lalu pemirsa, apa saja keistimewaan dari A400M ini? Kita lihat di grafisnya, yaitu A400M ini mampu mendarat di landasan yang pendek dan tidak beraspal. Sistem keamanannya ini juga mencakup kontrol tahan kerusakan, kokpit yang berlapis baja, kemudian kaca depan anti peluru, dan gas inert di tangki bahan bakar. Selain itu, ini juga berfungsi sebagai pesawat angkut. A400M dapat melakukan pengisian bahan bakar di udara, baik sebagai tanker maupun penerima. Nah, untuk mendukung fungsi ini, pesawat dibekali dengan kapasitas bahan bakar hingga 51 ton pemirsa. Dan kompatibel untuk bisa mengisi berbagai pesawat jet seperti
Su-30, kemudian Hawk F-18, kemudian Tornado dan juga Eurofighter. Nah, kemudian pemirsa, negara mana saja yang sudah menggunakan Airbus A400M ini? Di antaranya adalah Spanyol, kemudian Jerman, Inggris, Prancis, Turki, Malaysia, dan yang terakhir adalah Indonesia. Perlu diketahui pemirsa bahwa Indonesia ini merupakan negara kedua di Asia Tenggara yang menggunakan A400M. Sebelumnya Indonesia pernah menerima bantuan A400M dari Malaysia saat tanggap darurat bencana tsunami dan gempa di Palu pada tahun 2018 lalu. Dan sebelumnya Indonesia sudah lebih dulu memiliki pesawat Hercules. Nah, bagaimanakah perbandingannya pesawat raksasa A400M ini dengan Hercules? Kita lihat pemirsa. Jadi A400M ini memiliki kemampuan angkut strategis yang lebih besar dengan jangkauan lebih jauh dan kecepatan lebih tinggi juga. Dengan kecepatan 780 km per jam, sementara Hercules C130 dengan kecepatan 610 km per jam. Dan kapasitas muatan hingga 37 ton dibandingkan dengan Hercules C130 hanya di 30 ton. Dan A400M ini menggunakan teknologi modern. Sementara itu, C130 adalah pesawat taktis yang lebih serbaguna untuk misi jarak pendek dan medan berat dengan jangkauan yang lebih pendek di kisaran 3.000 hingga 6.000 km. Dan kapasitas muatan tentunya lebih kecil, yaitu 30 ton, tetapi tetap dengan sangat andal pemirsa. Jadi secara pabrikan tentu juga berbeda di antara keduanya. Hercules ini dari Lockheed Martin Amerika Serikat, sementara A400M ini dari Airbus Eropa. Secara dimensi ukurannya pun berbeda. A400M lebih besar dengan 4 mesin turboprop, kemudian kedua pesawat ini tentunya dapat saling melengkapi dengan A400M untuk misi strategis dan C130 untuk operasi taktis rutin. Sementara itu, Presiden Prabowo mengatakan bahwa Hercules C130 itu sudah punya kontainer ambulans udara. Nah, sehingga Presiden perintahkan untuk segera pesan modul ambulans udara juga untuk A400M. Berikut pernyataan lengkap dari Presiden, kita lihat di grafis berikut ini, pemirsa. Jadi Presiden Prabowo Subianto menjelaskan bahwa pesawat ini akan sangat membantu dalam operasi penyelamatan seperti evakuasi korban luka. Dan untuk itu, Kepala Negara meminta kepada TNI Angkatan Udara untuk mengimplementasikan modul medis supaya bisa menjadi ambulans udara. Dan tidak hanya mendukung bencana di wilayah nasional saja, tapi seandainya ada misi kemanusiaan maupun bencana di negara lain, kita bisa hadir untuk membantu negara yang kesulitan, seperti misi kemanusiaan ke Gaza. Nah, sementara itu ada beberapa catatan dari pengamat kedirgantaraan terkait dengan A400M ini. Berikut kita lihat pemirsa. Pengamat kedirgantaraan Cepi Hakim mengatakan dalam sebuah wawancara di Metro TV bahwa mengapresiasi hadirnya pesawat baru dan modern ini merupakan sebuah kemajuan. Tetapi ia juga memberi catatan penting mengenai supporting element yang harus disiapkan. Di antaranya adalah ground spot equipment, pendidikan dan juga pelatihan SDM-nya, hanggarnya, dan juga dukungan spare part agar penggunaan pesawat itu tepat sasaran. Nah, pemirsa, perlu diketahui bahwa sebanyak 4 pilot pesawat angkut berukuran jumbo pertama milik Indonesia ini bakal menjalani latihan tambahan selama 30 hari ke depan usai mendarat di Lanut Halim Perdana Kusuma dengan ditemani oleh pilot langsung dari Airbus. Nah, melaksanakan Initial Operation Experience, dan sebelumnya 21 personel TNI telah menjalani pelatihan di Sevilla, Spanyol. Mereka menjalani pelatihan selama 200 jam ditambah dengan 100 jam pelatihan berbasis komputer atau computer-based training. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.